Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Kelompok Lindong menyaksikan sejumlah sosok dengan aura kuat berjalan melalui langit ke arah mereka sebelum akhirnya berhenti dan melayang di langit. Ekspresi Lindong berubah serius. Dia bisa merasakan tekanan yang agak berat karena tidak satupun dari mereka yang datang adalah individu biasa. Kita sedang dalam masalah, ucap Yuan Fang. Wajahnya juga berubah buruk karena para pendatang baru ini. Apakah Anda mengenal orang-orang ini? Ucap Lindong bertanya dengan lembut. Yuan Fang tertawa pahit. Di arah utara dengan baju hijau disebut Xiao Tian. Dia berada di urutan kelima dalam daftar pencarian sekte dan kekuatannya adalah 8 Yuan Nirvana. Lindong menoleh. Dia tampak sekitar 30 tahunan, agak tinggi dan memiliki wajah yang cukup tampan. Namun aura jahat berlama-lama di sekelilingnya. Orang di arah selatan dikenal sebagai Luoyi. Orang-orang memanggilnya tukang jagal. Dia berada di peringkat ke-6 pada daftar pencarian sekte dan kekuatannya juga berada di 8 Yuan Nirvana. Tatapan Lindong bergeser. Dia melihat seorang pria berpakaian putih yang tampak sangat cerdas. Wajahnya pucat dan julukan tukang jagal tidak cocok dengannya sama sekali. Namun Lindong bisa merasakan aroma berdarah samar dari tubuhnya. Masih ada beberapa yang cukup terkenal di sekitar Blood Rock Grounds, ucap Yuan Fang dengan getir. Sepertinya bukan hal yang mudah untuk melarikan diri hari ini. Lindong menghela nafas pelan dalam hatinya. Namun dia tidak panik. Dia telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Jenis bahaya apa yang belum dia hadapi sebelumnya? Sementara pikiran Lindong berputar-putar, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang dingin di telapak tangannya. Sebuah benda dingin bulat telah ditaruh ke dalam telapak tangannya, menyebabkan dia terkejut. Lindong, Anda harus membawa biji benih ini kembali, tidak peduli apapun, ucap Ying Huan dengan lembut menggigit dengan gigi peraknya. Ada tekad di wajahnya. Jelas, dia juga bisa merasakan bahwa situasi saat ini cukup mengerikan. Lindong merajut alisnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membalik tangannya dan menyimpan biji benih ke dalam tas Qiankun. Sebelum dia dengan lembut berkata, "Jangan khawatir, hal-hal belum mencapai tahap itu. Bahkan jika situasinya mencapai titik itu, tidak perlu seorang gadis sepertimu menanggung beban itu," ucap Lindong. Saat suara Lindong memudar, orang berpakaian putih di kejauhan, si tukang jagal, Luoyi, menyeringai. "Adakah yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Cahaya hijau apa yang sebelumnya ada di sini?" ucap Luoyi. Ekspresi Yuan Fang berubah sedikit, tetapi dia tidak menjawab. Jelas, dia tidak ingin membocorkan berita benih kuno immortal Yuan. "Aku mendengar bahwa itu benih Yuan kuno immortal," ucap Sulei. Dari Misa Setan Segel tertawa dengan cara aneh. Dia tidak khawatir bahwa benih itu akan direnggut oleh orang lain. Jelas, dia sangat percaya pada kekuatan kelompok mereka. "Beraninya kamu," ucap Yuan Fang saat kemarahan melonjak di matanya. Kegaduhan pecah di langit ketika kata-katanya terdengar keluar. Sementara keserakahan melonjak di mata banyak orang. Seseorang menjilat bibirnya dan tertawa. Tidak disangka, sebenarnya ada harta di sini. Luoyi juga terkejut. Dia menatap Yuan Fang dan berkata, "Saya belum pernah melihat benih kuno immortal Yuan sebelumnya. Bisakah Nona Yuan Fang dengan sopan menunjukkannya?" ucap Luoyi. Ekspresi Yuan Fang menjadi dingin. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melangkah keluar dari sampingnya. Dia menatap Luoyi, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Energi mental menyebar dengan kecepatan kilat. Dengan cepat memindai wajah semua orang itu. "Bocah, apa yang kamu lakukan?" ucap Luoyi kaget dengan tindakan Lindong. Segera matanya menjadi dingin. Lindong mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi mentalnya berubah menjadi banyak cahaya di depannya. Lengan Lindong bergetar. Banyak batu giok terbang keluar. Segera dia menaruh informasi energi mentalnya dengan wajah semua orang-orang penjahat itu ke dalam batu-batu giok. Dengan gelombang tangannya, ratusan batu giok itu kemudian terbang ke semua tangan murid sekte Dao yang ada di bawah. "Semua orang, dengarkan.
Terlepas apa yang terjadi hari ini, kalian semua harus berusaha kembali ke Sekte Dao dan menyerahkan batu giok informasi ini ke tangan tetua-tetua. Setelah itu, saya pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan pada orang-orang jahat ini, ucap Lindong. Suaranya menyebar di langit. Ekspresi kelompok orang di langit berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berkedip dan berganti-ganti antara keganasan dan keraguan. Taktik Lindong benar-benar ganas. Dia langsung memberikan informasi wajah semua orang yang datang dan menggunakan nama Sekte Dao sebagai penghalang. Meskipun orang-orang di sini bukan orang biasa, Sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar dan salah satu penguasa wilayah Suan Timur. Jika kemarahan Sekte Dao benar-benar ditumpahkan pada mereka, sepertinya tidak ada dari mereka yang mampu untuk melawan. Benar-benar teman yang kejam. Namun, apakah kamu tidak takut kita akan sama kejamnya pada kalian? Ucap Luoyi sedikit bergetar. Dia menatap Lindong sebelum dia terkekeh dingin. Kalau begitu, datanglah dan coba jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, ucap Lindong melangkah maju. Ekspresinya segera berubah buas. Aura mengejutkan yang ganas menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak karakter kejam ini merasa takut. Mengapa murid Sekte Dao ini tampak lebih ganas dari mereka? Di sampingnya, Yuan Fang, Ying Huan-Huan dan yang lainnya saling melirik. Ada sedikit keraguan di wajah mereka. Semua dari mereka diam-diam menghela nafas. Sepertinya untuk menghadapi karakter-karakter ganas ini, mereka harus lebih kejam daripada orang-orang itu. Waktu sudah berubah. Hanya anak 5 Yuan Nirvana berani-beraninya bertingkah begitu arogan di depanku? Mungkinkah para murid yang diajar oleh Sekte Dao hari-hari ini semuanya tidak tahu batas mereka? Ucap Luoyi. Nada suaranya juga menjadi seram. Tidak jauh, Sulei dan yang lainnya mengamati adegan ini dengan senyum dingin. Namun, mereka tidak langsung menyerang. Semua orang, kalian semua yang ada di sini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang kalau kalian merasa diintimidasi oleh bocah ini, ucap Luoyi melihat ke banyak sosok yang melayang di langit. Beberapa orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-katanya. Xiao Tian, pria berjubah hijau, perlahan melangkah maju. Cukup banyak orang menoleh untuk melihat ketika dia berjalan ke depan. Yuan Fang dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan cemas. Jika dia menyerang mereka saat ini, situasinya akan sangat merugikan mereka. Kamu Ying Huan-Huan kan? Ucap Xiao Tian menatap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan dengan lembut merajut alisnya. Ada beberapa keraguan di matanya. Jelas, dia tidak mengenalinya. Meskipun saya tertarik dengan masalah hari ini, saya masih berhutang budi kepada kakak Anda, Ying Xiao-Xiao, sejak saat itu, ucap Xiao Tian berbicara sedikit. Kelompok Yuan Fang menghela nafas lega ketika mendengar kata-katanya. Namun, ekspresi Luoyi dan Sulei menjadi gelap. Benih kuno immortal Yuan mungkin langka, tetapi Sekte Dao juga tidak bisa didorong seperti itu. Saya tidak dapat menangani hal berat seperti itu. Jika kalian tertarik, silakan kalian merebutnya sendiri, ucap Xiao Tian yang acuh tak acuh menatap semua orang sebelum dia tiba-tiba mengundurkan diri. Tidak terduga bahwa bahkan kamu, seorang Xiao Tian, akan takut pada sekte super, ucap Luoyi dengan dingin mengejek. Xiao Tian meliriknya, kilau dingin melintas di dalam matanya, tetapi dia tidak merespon. Baiklah, karena kamu tidak memiliki keberanian, saya akan melakukannya. Saya ingin melihat apa yang memberi bocah arogan ini kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depan saya, ucap Luoyi melangkah maju. Jarinya menunjuk ke arah Lindong. Bocah, jika Anda mampu menangani 10 serangan dari saya tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Bagaimana menurutmu? Ucap Luoyi lagi. Lindong menatap Luoyi. Segera ekspresi dingin menyeramkan perlahan terbentuk di wajahnya. Di langit, tak terhitung mata yang terpaku di tubuh Lindong. Sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luoyi. Dari sudut pandangnya, karena ia berada di 8 Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan seperti membalik telapak tangannya. Jika Anda ingin mencuri, gunakan tangan Anda sendiri. Jangan buang waktu Anda melakukan hal-hal bodoh ini, ucap Lindong tertawa kecil. Saat kata-kata Lindong terdengar keluar, kegemparan segera meletus di seluruh langit. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang bocah yang hanya berada pada 5 Yuan Nirvana benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luoyi. Murid-murid Sekte Dao benar-benar semakin bodoh. Apakah bocah itu tidak tahu siapa Luoyi? Karena dia memprovokasi Luoyi, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Benar-benar bocah yang arogan dan bodoh.
ucap bisik-bisik orang di sekelilingnya. Cibiran mulai menyebar ke langit. Di belakang Lindong, Ying Huan-Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, sepertinya dia percaya pada dirinya sendiri. Namun, orang itu adalah individu ganas yang menduduki peringkat ke-6 pada daftar pencarian sekte. Saat ini, sejumlah orang tolol yang tidak takut mati telah meningkat. Ucap Luoyi tersenyum ketika dia menatap Lindong. Namun, di saat yang sama, saat Luoyi selesai berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengambil langkah ke depan dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, berhati-hatilah, ucap Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya menyadarinya juga. Melayang di udara, Lindong sudah menyebarkan energi mentalnya. Segera matanya mengeras sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Sebuah telapak tangan penuh dengan ki merah membawa pisau tajam melintas melewati bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin tangan itu melintas, itu telah memotong sehelai rambut Lindong. Setelah serangannya gagal, tubuh Luoyi muncul dalam sekejap. Dengan tawa dingin, telapak tangannya berubah menjadi pedang. Menghadapi Lindong, dia mengirim tebasan ke arah tenggorokannya. Sementara itu, telapak tangan Lindong juga meledak. Cahaya berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya sebelum dia dengan ganas menangkap telapak tangan Luoyi. Sebuah kekuatan tajam dan kuat bergegas menuju tangan Lindong dalam upaya untuk merusaknya. Namun, ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau, itu malah meledak dan memancarkan riak. Wajah Lindong juga berubah menjadi dingin. Segera, dengan pikirannya, sejumlah energi disolate kuat langsung mengalir melalui lengannya dan meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, terbang dengan cepat menuju tangan Luoyi dan mulai menimbulkan korosi. Di bawah korosi dari Desolate Force, telapak tangan Luoyi benar-benar menunjukkan beberapa tanda melemah. Desolate Force, dengan sedikit kemampuan, Anda benar-benar berani melakukan serangan balik? Ucap Luoyi membeku sebelum dia tertawa dingin. Lalu jumlah tak terbatas dari kekerasan Yuan Power melonglong dan meletus dari tubuhnya. Setelah itu, ki darah di telapak tangannya mengalir dengan cepat dan benar-benar langsung menyebarkan energi Desolate itu. Setelah itu, dengan telapak tangannya, ki darah segera membeku menjadi pisau besar bergerigi. Seketika, dia menebas dengan kejam ke arah kepala Lindong. Tindakan Luoyi sangat kejam. Sudah jelas bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan Lindong menjadi dingin. Dia tahu bahwa secara alami dia tidak dapat bersaing dengan Luoyi yang berada di 8 Yuan Nirvana dalam hal Yuan Power. Meskipun demikian, dia menggerakkan 10 jarinya dan cahaya hijau menerjang dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang bentrok dengan pedang besar bergerigi itu. Percikan api dengan ganas menyebar. Kekuatan pedang besar bergerigi sangat kuat dan itu benar-benar langsung membelah sisik-sisik hijau Lindong. Namun, dengan serangan ringan ini, Lindong mampu melayang pergi dan meninggalkan radius serangan dari pisau besar bergerigi. Bagaimana, bocah? Kemana perginya arogansi Anda sekarang? Ucap Luoyi menjadi semakin kejam. Lindong meliriknya dengan dingin. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya sangat bernafsu pada benih pohon immortal Yuan kuno, namun keberadaan Sekte Dao membuat mereka ragu-ragu. Jika dia dikalahkan oleh Luoyi sekarang, mungkin keraguan di dalam hati mereka akan segera hilang. Itu adalah skenario yang benar-benar tidak diinginkan Lindong. Karena itu, tanda kelemahan apapun tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depannya menduduki peringkat ke-6 di daftar pencarian sekte. Lindong mengambil nafas dalam-dalam sebelum tangannya dengan cepat membentuk segel-segel dengan kecepatan kilat. Mengikuti fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum membelah. Mata yang penuh dengan keganasan perlahan muncul sekali lagi di dahinya. Setelah Desolate Demon Eye-nya terbuka, seberkas sinar abu-abu melesat dengan eksplosif menuju Luoyi. Saat sinar abu-abu itu melesat, wajah Luoyi yang jahat berubah beberapa saat sebelum syok yang kaya memenuhi matanya. Sudah jelas bahwa dia merasakan ancaman serius dari sinar cahaya itu. Bocah tengik, sungguh memiliki keberanian, ucap Luoyi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Sebelum Yuan Power yang tak terbatas menggelembung dan pedang menebas dengan amarah sebelum dia dengan kejam meretas sinar abu-abu yang masuk itu. Pada saat terjadi tabrakan, gelombang energi liar dan ganas meletus keluar. Hal ini menyebabkan keheranan muncul di mata beberapa orang. Sudah jelas
bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa melepaskan serangan yang hebat. Lindong menatap Luoi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan di Solid Demon Eye-nya diblokir. Sepertinya kesenjangan antara Luoi dan dia cukup besar. Sementara Lindong masih terguncang karena syok, kekacauan juga muncul di dalam hati Luoi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar abu-abu aneh, pada saat ini telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Saya harus segera menghabisinya dengan cepat, gumam Luoi. Melihat mata abu-abu di dahi Lindong dan diam-diam merasa tidak nyaman. Seketika tubuhnya meledak ke depan. Kekuatan Yuan yang buas sepenuhnya meletus. Sudah jelas bahwa dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Lindong, menghindar, ucap Jiang Kun dan yang lainnya melihat gerakan Luoi. Ekspresi wajah mereka berubah panik. Jarak antara dia dan Luoi terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong kemungkinan besar akan menderita. Namun, ketika Lindong mendengar peringatan mereka, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, jika Lindong menunjukkan kelemahan, mungkin itu akan meningkatkan keserakahan di dalam hati banyak orang yang datang itu. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Segera, darah yang aneh benar-benar merembes keluar dari mata di dahinya. Sementara ki abu-abu mulai menggelembung keluar. Samar-samar, raungan kuno yang menakutkan melintas. Desolate Demon Eye, Spirit of the Desolate Beast, teriak Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita.